Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimil mu'tali, rabbil wujudi ma lahu min mathali. Subhanahul maulal azim rabbuna, man dabbaral baqa'a mislal ajali. Arsala taha mustafa lil khalqihi, mualliman mufassilan lil mujmali. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar, Sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa sahbihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita kesehatan, yang telah memberikan kita umur panjang sehingga kita dapat bertemu dengan bulan yang sangat mulia ini, bulan yang suci, bulan yang memiliki keutamaan paling yang tinggi, Sayyidus Suhur, raja, pemimpin, presiden daripada bulan-bulan yang lain, yaitu bulan Ramadan. Tak lupa juga kita haturkan salawat berserta salam kepada junjungan alam, Khatamun Anbiya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dari berbagai jumlah bulan Islam, hanya beberapa bulan yang memiliki kemuliaan, memiliki keutamaan yang ada di dalamnya. Salah satunya yaitu bulan suci Ramadan, yang banyak sekali keutamaan, kemuliaan yang ada di dalam bulan ini. Makanya dari itu kita disuruh, dianjurkan untuk tazkiyatun nafas, untuk membersihkan, menyucikan jiwa kita dari berbagai macam kotoran hati, kotoran jiwa. Dan juga keutamaan-keutamaan yang ada di dalam bulan ini, yaitu melawan hawa nafsu. Diceritakan ketika Rasulullah SAW baru kembali dari perangnya, yaitu salah satu perang yang dilakukan sebelum bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, wahai sahabat, raja'na min jihadil asgar ila min jihadil akbar. Wahai para sahabat, kita telah kembali, kita baru saja kembali dari perang yang sangat kecil, jihad yang sangat kecil. Untuk selanjutnya kita akan berhadapan melawan jihad yang sangat besar, perang yang sangat besar. Kemudian para sahabat pun bingung, karena baru saja mereka kembali dari perang melawan orang-orang kafir yang jumlahnya begitu besar. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah jihad atau perang yang sangat besar itu? Rasulullah pun menjawab, perang atau jihad yang paling besar itu bukanlah perang melawan orang kafir, bukan perang melawan syaitan, bukan jihad melawan syaitan, tapi melainkan perang atau jihad melawan hawa nafsu. Diceritakan ketika akal dan nafsu diciptakan oleh Allah SWT, akal ditanya, wahai akal, man ana wa man anta? Kemudian tentu akal menjawab, asyhadu annaka rabbi wa ana abduk. Engkau adalah Tuhanku ya Allah, dan aku adalah hambamu. Kemudian nafsu pun ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, man ana wa man anta? Nafsu pun menjawab, ana wa anta. Saya dan engkau ya Allah. Dari jawabannya seperti itu, nafsu pun dimasukkan ke dalam neraka jahanam selama beribu-ribu tahun. Kemudian Allah mengangkatnya kembali dan kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, man ana wa man anta? Nafsu pun masih menjawab, ana wa anta. Kemudian dari jawabannya itu Allah memasukkannya lagi ke dalam neraka yang sangat dingin selama beribu-ribu tahun. Kemudian diangkat lagi oleh Allah Subhanahu wa taala
Kemudian dijawab, man ana. Kemudian ditanya, man ana wa man anta. Ana dan anta ya Allah. Begitulah jawaban nafsu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selain itu juga, selain Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berpuasa, kita juga dituntut untuk menjadikan puasa kita itu tidak menjadi sia-sia. Dalam sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, hadis ke-8915, rubba shaimin hazzahu min siyamihi al-ju' wal atash. Ganjaran atau yang didapatkan dari orang yang berpuasa hanyalah lapar dan haus saja. Apakah kita pernah berpikir kenapa puasa kita menjadi sia-sia? Tentu kita harus menanyakan kepada diri kita, apakah ada yang salah kepada diri kita, yaitu niat kita belum berniat, kita melakukan banyak sekali maksiat, kemungkaran kepada diri kita. Dan juga kita dididik dalam berpuasa itu seperti merasakan perihnya perut ketika lapar dan keringnya tenggorokan ketika haus. Agar kita mengetahui saudara-saudara kita yang banyak sekali kelaparan, kemiskinan, kehausan yang tertimpa di berbagai negara. Ada sebuah kejadian yang diceritakan oleh Habibana Rizik bin Syihab. Ada seorang syekh yang mengisi ceramah di salah satu stasiun televisi yang berada di Timur Tengah. Dan syekh tersebut telah menerima berbagai pertanyaan yang sudah berhasil dijawab oleh syekh tersebut. Kemudian ada seorang dari Timur Tengah, dari Somalia, bertanya kepada syekh tersebut, "Ya syekh, apakah puasa saya diterima? Karena saya tidak pernah sahur dan tidak pernah berbuka." Syekh pun terdiam, tersenduk-senduk menahan tangisnya. Dari itu, kita sebagai kaum muslimin harus wajib memiliki jiwa sosial, jiwa kepedulian kita kepada saudara-saudara kita kaum muslimin yang kelaparan, yang kehausan, yang miskin, dan bahkan mereka berpuasa, tidak sahur, tidak berbuka. Sedangkan kita berpuasa, emang kita merasakan yang namanya lapar dan haus, tetapi puasa kita diawali dengan sahur dan diakhiri dengan berbuka. Berbagai macam rasa kenikmatan yang disediakan dalam berbukanya kita. Jadinya kita sebagai umat muslimin harus memiliki jiwa kepedulian sosial yang ada di dalam diri kita, untuk membantu saudara-saudara kita yang kelaparan, yang kemiskinan, yang kehausan. Dan itulah sebagian keutamaan yang dimiliki, yang ada di dalam bulan Ramadan. Masih banyak keutamaan yang lainnya, seperti halnya ulufu fam min shaim atyabu indallah min rihil misik. Aromanya mulut dari orang-orang yang berpuasa, atyabu indallah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, min rihil misik, lebih wangi, lebih harum aromanya daripada misik. Dan juga di dalam bulan Ramadan terdapat salah satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar, yang dijelaskan bahwasannya malam Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada malam 1000 bulan. Dan juga di malam tersebut turun para malaikat, tanazzalul malaikah, yang dimana para malaikat turun untuk memintakan ampun kepada orang-orang pada malam tersebut, memintakan ampun kepada Allah. Para malaikat berdoa sampai mereka, orang-orang yang didoakan itu, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika Allah belum mengampunkannya, para malaikat pun terus memintakan doa, memintakan ampunan untuk orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan dari Sayyidil Habib, guru mulia Al-Habib Abi Bakar Al-Adani bin Ali Al-Masyhur, puasa bukanlah hanya menahan diri dari makanan, tetapi melatih diri kita untuk beradab, melatih diri kita untuk berakhlak,
melatih diri kita untuk memiliki jiwa yang luhur dan melatih untuk memperbaiki jiwa. Ya Rabbana salli wa sallim abada ala nabiyil mustafa mufaddali wa alihi wa sahbihi wa tabi'in wa sa'imin wa qa'imin yarjul ali. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.